Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis taklim yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kita, memberikan bimbingan kita, yang menuntun kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Sebelum kita membahas tentang kitab Fathul Mu'in ini, mari kita tawassul terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kira-kira berdoa kepada musannif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz Al-Malibari bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaihina wa limasyaihina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'aul a'dha'il masyhuri fala asla lahu yu'taddu bihi فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه. وقيل يستحب أن تقول عند كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله li khabarin rawahul mustaghfiriyu wa qala hasanun gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'aul a'dha'i, lan anapun utawi doa mbasuh pira-pira anggota al masyhuri kang masyhur, fala aslalahu moko iku ora ono dalil iku maujud lahu marang doa. Yu'taddu bihi, yu'taddu kang den wilang apa dalil, yu'taddu bihi
kang den wilang-wilang apa dalil falizalika krono mengkono mau hadaftuhu buang ingsun ing doa tabaan krono anut li Syekhil Mazhabin Nawawi kuruni madhab Imam Nawawi radhiyallahu anhu radhiyah moga-moga ridhani sapa Allahu Allah anhu saking Imam Nawawi. Wakila lanten tauhaki yustahabbu ten sunataki ayyakula apa yen to ngucap sapa wong inda kulli udwin ing dalem nalikane mbasuh saben-saben anggota. Tegese asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tegese ngucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Li khabarin krono ono hadis rawahu al-Mustaghfiriyuh nyeritaake ing hadis sapa al-Mustaghfiriyuh Imam Mustaghfiri. Wa qala lan dawuh sapa Imam al-Mustaghfiri hasanun iku hadis hasan gharibun tur gharib. Wa syarbuhu lan ngombe sapa mutawaddi min fadli wudu'ihi saking luwihane banyu wudu'i li khabarin karena ono hadis inna fihi shifaan min kulli da'in. Hadisnya berupa inna fihi shifaan min kulli da'in. Inna fihi sa'tuhun iku tetap ing dalam fadlil wudu'i shifaan utawi ono obat min kulli da'in saking sekabehane penyakit. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kelanjutan daripada sunnah-sunnah wudu ini sudah hampir selesai, termasuk doa wudu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang doa-doa setelah wudu, nggih. Sudah dipraktekkan, Pak? Alhamdulillah sudah, nggih. Kalau kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu, sebetulnya enggak terlalu lama sih. Dari awal kita membasuh tangan sampai taslilu sukullin, termasuk dalkun wa tahlilun, semua dikerjakan, termasuk doa-doa setelah wudu. Kira-kira tidak sampai 10 menit, Pak, kalau kita lakukan. Coba kita tes ya, biar kita tahu durasinya ya. Sekarang jam 18:02. Anggap tangan kita sudah berada di bawah keran. 18:02. Sudah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan sudah ada di air ya. Dibasuh sambil gini, tangan sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wudu. Set. 3 kali nggih. Anggap ini sudah wudu 3 kali.
basuh tangan 3 kali, seret 3 kali, diulang 3 kali, kiri juga 3 kali, 3 kali, terus selesai mengusap kepala 3 kali, seret, seret. Setelah itu telinga bersamaan ya, kiri kanan bersamaan, kiri kanan diusap. Setelah itu kaki bitahlilin, dengan tahlil, dengan menyela-nyela ya. Nah, kiri, setelah itu kaki yang kiri dengan tangan yang kanan. Ini basuh 1 menit. Setelah itu berdiri, kita berdoa. Tangannya dicampukno nggih, tangannya dicampukno ngoten nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Usap. Setelah itu turun tangan, kita tetap menghadap kiblat, atau di luar bisa sambil jalan juga bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Durasinya tadi berapa? 3 menit. Cuma 3 menit. Kalau kita sudah lakukan semua sunnah-sunnah, cuma minta 3 menit, pahalanya sangat-sangat besar. Air yang nyiprat-nyiprat itu Allah jadikan makhluk yang namanya malaikat, yang mana tugasnya memintakan ampun kepada orang itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setelah itu ada lagi malaikat yang memintakan ampun kepada kita. Ya Allah, ampunilah orang ini, ampunilah orang ini, ampun, tidak berhenti-henti sampai batal wuduknya, sampai batal wuduknya. Dan orang itu sudah saya terangkan tempo hari akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya itu ada 8 pintu. Nggih. Masuk yang mana saja, sesuka-sukanya. Jenenge swarga mesti kepengin kabeh nggih. Di dalamnya ada kemewahan-kemewahan, ndak ono sing senengnya sedih, ndak ada, semuanya akan bahagia. Sing tuwek balik nom nggih. Saiki tuwek balik umur selawe kabeh. Antara 25 dan 30. Sik reng-kerenge nggih. Lek wong umur sakmene sik mandi-mandine. Lek wong lanang disediakan di dalamnya bidadari 40. Akeh wi. 40. Bidadari ini 40. Tambah siji bojone dhewe. Pak Wolo Situng bidadari. Apa wong lanang kok disediakan bidadari? Karena kesenengane wong lanang iku encen iku wis. Wedok iku encen. Ndak ono wong sing normal iki ndak senang itu. Makanya Allah menyediakan bagi orang yang berwuduknya semua itu surga yang di dalamnya ono widodari. Lek wedok apa? Disediakan perhiasan-perhiasan emas. Karena wong wedok iku ndak pati nafsu nang lanang, ndak pati. Sing dikarep wong wedok iku perhiasan emas. Coba wis sampean nang pasar lek ana toko emas lak noleh. Sing pengalaman umroh lewat di Masjid Nabawi, mulene nang hotel lewat ngarep emas pasti noleh nggih.
Mati noleh karena kesenangannya itu. Makanya wong wedok itu disediakan perhiasan-perhiasan. Bahkan diberikan mahkota emas. Wong lanang mahkota emas dak gelem. Nggih. Itu hadiahnya orang yang wudunya sempurna. Wa amma du'aul a'dha'i lan anapun utawi du'ai masuh piro-piro anggahuto al masyhur sing bis masyhur sing terkenal fala aslallahu moko iku ora nak dalil maujud. Ini tempo hari ditanyakan oleh Pak Samsul ya. Apa ono doa-doae basuh muka, basuh musab kepala, membasuh tangan, apa ono? Ono, akan tetapi di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan wa amma du'aul a'dha'i, adapun doa-doa untuk membasuh anggota-anggota wudu itu yang biasa dilakukan oleh para ulama, fala aslalahu, itu tidak ada dalilnya, artinya tidak disunnahkan. Namun ada sebagian ulama itu mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah tapi boleh, ndak apa-apa diwaca. Nggih, andai kata mau membaca doa-doa a'dhaul doaul a'dha itu boleh. Tapi menurut Imam sebagian Imam An-Nawawi tab'an li Syaihil Mazhabil Nawawi, hadzaftuhu, Imam Nawawi itu tidak mensunnahkan, artinya tidak melakukan. Akan tetapi kata Imam Nawawi itu wakila yustahabbu ayyakula inda kulli udwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Imam Nawawi karena ada hadis yang menerangkan bahwa kalau kita mau tiap-tiap kita membasuh anggota wudu itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiap-tiap kita membasuh anggota wudu. Li khabarin, karena ada hadisnya kata Imam Nawawi. Rawahu, yang diriwayatkan oleh Al-Mustaghfiri, yaitu Imam Al-Mustaghfiri. Jadi Imam An-Nawawi ini mengatakan bahwa doa-doa kalau kita mau ketika kita membasuh setiap anggota itu doanya sama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaannya. Wa qala lan dawu sapa al-mustaghfir, Imam Mustaghfir itu hasanun, hadisnya itu hasan. Artinya itu di bawahnya sahih, hasan. Jadi tidak repot kalau kita mau asyhadu an la ilaha, tiap membasuh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi imam-imam yang lain juga ada yang mengatakan ketika kita membasuh muka, ada yang mengatakan dalam kitab Allahumma wajhi baina yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tapi jarang dilakukan. Tapi kalau melakukan enggak apa-apa. Boro-boro melakukan, Pak. Wong yang sunnah-sunnah yang ditulis di kitab Fathul Mu'in itu wis koyo kerepotan. Nggih. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Andai kita tidak bisa ucek repote, doa berbahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, cerahkanlah wajah saya ini ya Allah. Putihkanlah wajah saya ini ya Allah.
Allah mabajid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika basuh muka, sinarkanlah ya Allah muka saya ini ya Allah, terangkanlah muka saya ini ya Allah. Karena besok orang yang ahli surga itu kelihatan dari wajah mereka. Lek wis raini iki surem, alamat wis berarti uang iki ndak tahu wudu pian. Wong sumpek tok iki wis, wong sumpek. Kenapa? Dia sudah tahu gambarannya. Tapi walaupun wajahnya di dunia ini hitam, ketika kita di akhirat nanti ahli wudu, ahli sunnah-sunnah Rasulullah, maka wajah kita akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda ini orang ini ahli surga. Ndak apa saiki ireng, sing penting besok putih. Sing repot saiki ireng, besok pancet ireng lah iku. Maka dari itu monggo pelan-pelan kita lakukan sunnah-sunnah wudu ini. Untuk tangan bagaimana Pak? Cek repote. Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni bihisabi yasira. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku nanti dengan tangan yang kananku ini ya Allah. Lek sampean kerepotan, tepai basuh tangan ya Allah. Mugi-mugi kitab catatan amalku besok dicupuk karo tangan sing kanan ya Allah. Ambek ngomong, Allahumma ati kitabi biyamini wasibni hisabai yasira, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan ya Allah. Ketika masuk yang kiri, janganlah kita menerima kitab amalku dengan tangan yang ini ya Allah, dengan tangan yang kiri ini ya Allah, apalagi dengan tangan di belakang ya Allah. Karena kalau kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan yang kiri, pertanda kita akan dihisab dengan seberat-beratnya. Kita akan menyesal, pertanda orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menerima amal catatan itu dengan biyamini, dengan tangan yang kanan, pertanda kita akan selamat dan akan kita dihisab oleh Allah dengan hisaban yang sangat ringan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Amin. Dalam surat Al-Isra disebut, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Iqra kitabak, ayo wis mari dicupuk kitab alamalmu. Iqra, wocon dhewe wis dikono. Kitabakah, buku amal catatanmu, sebagai tanda perbuatanmu di dunia itu. Semua amal di situ akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun digambarkan, sampai dengan sebiji sawi pun akan ditampakkan oleh Allah. Kebaikan apapun akan ditampakkan Allah. Juga kejelekan apapun yang pernah dilakukan oleh kita juga ada catatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya yarah akan diperlihatkan. Nyo iki tanggal sekian sampean moco iki ganjaran nih. Tanggal saki sampean iki tahu dolit uang iki, tanggal sekian sampean tahu ngaji iki ganjarannya. Semua diperhitungkan.
alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukan Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan, walaupun tidak semuanya, nggih. Perlahan. Akhirnya hafal sendiri. Kalau tidak dilakukan, Pak, walaupun kita ngaji tiap malam, itu akan lupa. Coba sudah. Doa ketika masuk masjid tidak pernah dibaca, hilang. Tapi kalau kita baca ketika masuk masjid, kaki yang kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, udah kepala sudah. Keluar dari masjid, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah berikanlah kami kesempurnaan ya Allah. Dibaca dan dibaca, insya Allah kita akan hafal dengan sendirinya. Nggih. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dibaca semuanya. Dengan membaca sunnah-sunnah ini, insya Allah kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita enggan membaca sunnah-sunnah dari Rasulullah, akan tidak diakui. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Wong sing dak gelem nglakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi iki ora dianggap umate Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, walaupun tidak semuanya, karena mungkin kita tidak sanggup melakukan semuanya, sebagian kan titik. Coba dan coba lagi. Try again. Coba dan coba lagi. Nggih. Wa syarbuhu min fadli wudu'ihi, lan ngombe sapa mawaddi min fadli wudu'ihi saking luwihane banyu wudu'i. Jadi uang iku lek mari wudu disunnahkan ngombe kare-karene wudu'i. Diombe. Dulu saya di pondok itu ada teman saya, ketika wudu, habis wudu itu sisa-sisa airnya itu ditaruh di kepalanya. Tak takoni, opo kok milik nonang ndasi. Awak iki boleh belajar cek repote, cek dibuka. Ternyata di dalam kitab Fathul Mu'in ini li khabirin, karena ada hadisnya. Inna fihi shifa'un min kulli da'in. Karena di dalamnya itu ada obat dari segala penyakit. Tapi air wudu itu bisa menjadi obat segala penyakit. Lek anake meler, mari wudu ya sing apik, mari bersikap-sikape jupuk banyu aqua kaya wudu tadai. Mari ngono umbikno, niatno cek arek iki pinter, cek arek iki cerdas, cek arek iki nurut, cek arek iki dak meler. Kalau bisa ibunya, nggih. Sakit air wudu bisa diwujudkan obat. Ada hadisnya, inna fihi shifaan min kulli da'in. Karena di dalamnya itu ada obat dari segala penyakit. Dulu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, itu para sahabat itu berebut air wudu, bekas air wudu beliau sebagai untuk menjadikan syifa, sebagai obat. Ternyata itu memang ada hadisnya, inna fihi shifaan min kulli da'in. Lek bojone sing loro, lek ono ibuke, lek dak ono ibuke bojone sing lanang wudu itu ditadai lah itu diminumkan. Jadi lek loro itu pertama itu sedekah,
Yang kedua air wudhu. Yang ketiga dokter. Tadi dokter itu nomor ribu-ribu, Pak. Pertama itu dengan sedekah. As-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bala. Ojo nang dukun, Pak. Kita sebagai orang muslim ojo, karena ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, wudhu. Air wudhunya itu tidak dai dan di sing loro aja disapno, lek barang jero diombekno. Niat ini obat mandi, Pak. Kenapa? Ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang wong seloro ngarani tanggane. Jaluk sowok nang dukun keliru ya, Pak. Keliru, Bang. Nah, untung-untung sih jaluk rawon. Kadang jaluk apa? Pitik putih, yang pitik putih. Wudu, cukup wudu. Lek bojone sing batok sing loro ya sing lanang wudu. Dengan baca sunnah-sunnahnya, airnya diminumkan. Inna fihi shifaan min kulli da'in, satuhune iku tetep ing dalem fadil wudu utawi ana obat saking pira-pira penyakit. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dengan sisa waktu yang kurang dari 15 menit mungkin ada yang pingin Bapak utarakan, monggo, atau menambah dari keterangan saya, monggo. Ayo. Fazul, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita wudhu di masjid yang ramai, yang wudhunya itu pasti antri, apakah kita masih menerapkan sunah-sunah wudhu tadi? Terus yang kedua, saat adzan berkumandang, kita mendahulukan wudhu dulu atau menunggu adzan sampai habis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kebetulan juga Mas Ramda hadir, ya. Nah, itu doanya wudhu itu ketika kita antri, kita keluar tapi tidak terlalu jauh dari wudhu itu. Maksudnya tidak terlalu lama, jedahnya tidak terlalu lama. Ya kan, wudhunya sini antri, kita mundur. Doa di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi mundur di tempat biar orang lain berwudu. Dan ketika sudah adzan, le awak dhewe iki pancet gawe iki, durasinya tadi berapa menit? 3 menit ya, 3 menit. Insyaallah masih cukup. Tapi kalau dikira sudah mau ketinggalan jamaah atau waktu yang sudah tidak mengizinkan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Yang penting kita sudah sah wudhunya, jadi 1 kali. Karena yang dimaksud adalah sunnah wudhu, bukan wajibnya. Sunnah wudhu. Baca 1 kali, sunnah sah. 1 kali saja untuk mempersingkat wudhu. Terima kasih. Yang saya tanyakan tadi, kalau pas adzan berkumandang, apakah kita itu menunggu adzan sampai selesai dulu baru wudhu atau sekalian wudhu?
saat adzan itu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak ingin jadi makmum yang masbuk, kita itu adzan langsung wudu, jadi tidak ikut membalas suara adzan. Terima kasih. Kita langsung wudu, tidak usah ngerti ya, tidak usah apa itu nunggu adzan selesai. Seperti kita berbuka di sini adzan, kita berbuka, bukan kita nunggu mari ini adzan, entek, bukan nih. Kita wudu nunggu adzan selesai, di situ nanti qomat. Kita wudu di sini sudah selesai sholat. Jadi wudu saja sudah. Monggo yang lain. Monggo. Alhamdulillah. Monggo Pak Salikin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku jamaah mohon sekali lagi kami mohon teks-teks sunnah yang pada waktu kita wudhu monggo nanti dicetak biar kami ini tidak ngerawang, artinya bisa kita baca. Nek nuruti Pak Yai ora ndak nututi awake dhewe, iya kan? Nah, ngono lho intine itu. Ora apal ndak iso. Lek apal iku sik iso, wong ndak iso. Tolong nanti bagi teman-teman remas untuk diusahakan. Yang kedua, mohon pencerahan. Kami sering atau kita ketemu sesuai dengan sunnah-sunnah wudhu, tetapi ada sebagian adalah tidak membasuh dua telinga. Ini ya apa iki? Engko akate ngarani engko duduk golong aku wedi. Nek kok polahe ndak menggunakan atau ndak membasuh telinga, mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai telinga ini sudah dibahas kira-kira 4 pertemuan yang lalu. Masalah udhunaini wa yusannu ten sunnatakan. Yang namanya sunnah itu digarisbawahi, kalau dikerjakan dapat kepahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, namanya sunnah. Dilewati jibotan apa-apa, cuman kurang sempurna. Begini, ini orang kakinya 1, ini tetap dikatakan orang apa tidak? Tetap, tapi tidak sempurna. Wuduknya orang ini sudah wuduk tapi telinganya tidak dibasuh, tidak diusap. Apa sah wuduknya? Usah cuman tidak sempurna. Pengen sempurna, lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Monggo disimpulkan Pak Haji Saiful, monggo ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang pertama tadi Pak Samsul disuruh nyetak sunat-sunatnya. Ini tanggungannya remaja masjid. Saya perintahkan kepada remaja masjid untuk print doa-doanya. La isom berarti ini. Terus yang kedua, terkait dengan fardu dan sunat. Saya tegaskan ya bahwa jangan sekali-kali mengutamakan yang sunat, yang pahalanya sangat besar sekali, tapi nanti membatalkan kepada wudhunya atau sholatnya. Contoh, di dalam wudhu membasuh muka
ingat doa. Mari ngono ono sing lali mengusap di antara rambut, lali nak diusap, tidak sahabat wuduknya, atau kakinya lupa tidak dibasuh. Maka dari itu kepada para jemaah, jangan terlalu mengejar yang sunat, akan tetapi yang wajib itu akan tertinggal nantinya. Mungkin yang ditanyakan Pak Samsul tadi tentang telinga, di antaranya pada yang wajib lupa, seperti itu kan Pak ya. Sewajib malah lupain, ini malah tidak sah wudunya. Maka dari itu yang wajib dulu ini dikerjakan dengan sebaik mungkin. Untuk doa, untuk sunat-sunatnya itu kan sunat. Sunat itu artinya bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunat. Dan kalau sunat itu ya saya kira doa-doanya saja, doa sebelum wudhu dan setelah wudhu. Kalau di dalam wudhu membasuh tangan, terus mengusap rambut atau membasuh kaki, itu mungkin tadi disampaikan bahwa itu tidak ada hadis yang menerangkan itu disunahkan. Jadi awal wudhu dan setelah wudhu itu saja yang ditulis kepada remaja masjid. Tentang doanya agar supaya di print seperti itu. Yang utama adalah barang yang wajib dikerjakan oleh muwaddi atau orang yang mau wudu, itu yang lebih diutamakan seperti itu. Jadi urusan sunat itu jangan terlalu menjadi pikiran. Oh iki lek mbasurai mbek waca doa ganjarane gede, jangan begini. Itu kan kalau dihitung secara matematika. Akan tapi yang wajib dulu lebih diutamakan agar supaya bagaimana wudhunya itu sah dan atau sholatnya nanti sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo. Wudhu saya batal apa enggak apa batal lho. Terus gimana sholatnya itu Pak Haji? Itu bab keraguan-raguan. Keraguan-raguannya itu setelah sholat Sholat berjamaah. Maka yang diragukan wudhunya. Ya wudhunya. Maka keraguan-raguannya itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Sholatnya sudah sah. Karena sudah rapi, sudah selesai. Sah. Setelah sholat itu. Iya. Setelah selesai. Jangankan setelah sholat, setelah selesai wudhu pun kalau ragu-ragu sudah tinggalkan keraguan-raguan. Karena ada kaidah yang mengatakan keraguan-keraguan itu la yuzalah bisyak, asyak bila la yuzal bisyak. Keraguan-keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Al yakinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kalau sudah selesai, sudah rapi, tidak berlaku keraguan-keraguan itu. Tapi kalau kita masih dalam posisi wudhu, ya, dalam posisi wudhu ini diperhatikan betul. Basuh muka, lah itu basuh tangan, ngusap kepala, pikiran kita itu ragu, marin ndak tangan dia. Ini keraguan-keraguan ini masih berlaku. Harus diulang tangan dibasuh lagi dari yang ragu itu. Tangan, kepala, telinga, kaki. Tapi kalau sudah selesai, sudah rapi, keraguan-raguan itu tidak berlaku. Lek berlaku ndak solat wangu, ndak solat. Maring ragu maring wudu sampai kiamat tetap seperti itu.
Nggih. Terima kasih. Itu menjadi nggih, monggo. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Cak Wi tadi. Seumur saya ini kan sudah tua ya. Kadang-kadang di tengah-tengah sholat itu juga ada keraguan. Misalkan sholat 4 rakaat. Saya tadi wis tahiyat awal apa wis wayahe tahiyat awal apa durung wayahe. Kadang-kadang itu kan ragu-ragu. Itu bagaimana? Terus yang kedua, seumur saya ini kan kadang-kadang di tengah-tengah sholat, baik itu sholat sendiri ataupun berjamaah, kadang-kadang koyok-koyok kate kebelet pipis dan sebagainya. Itu gimana Pak Haji? Apa sholatnya perlu dibatalkan apa dilanjut? Masalahnya koyok kebelet ngoyo, jadi pikiran itu nanti koyok mikiri kudu ngoyo, kudu ya kayak waktu ngempet sholat, waktu ngempet ngoyo itu gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Biyadatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu man lam yasya' biwudu'ihi lam yasya' salatihi. Keraguan seperti itu kebanyakan karena ketika kita wudhu tidak sempurna, basuhnya waisak mene mek separuh, itu bisa mengakibatkan sholatnya itu tidak khusyuk, ngembang. Man lam yasya' bi wudu'ihi lam yasya' sholatihi. Barang siapa orang yang tidak khusyuk, tidak tekun, tidak konsentrasi di dalam wudhunya, itu bisa mengakibatkan juga tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, ketika kita ragu, nah awak iki sholat oleh piro ngoten ta? Lupa. Ketika kita lupa loro apa telu kan ngoten ta? Maka yang diambil itu adalah 2 sing setitik ditambahi, dan nanti sebelum salam setelah tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar, rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara kita kena ragu-ragu, atau memang dipastikan kurang. Oke, kadang memang sudah ya betul tadi, man lam yasya' bi wudu'ihi lam yasya' salatihi. Kalau kita praktekkan Pak, memang betul. Kalau kita praktekkan dari awal yang saya sampaikan itu, mungkin ada sinyal di hati Bapak itu untuk lebih baik ibadah. Seakan-akan kita itu diteropong langsung di hadapan yang kuasa. Jadi memang yasfa' wuduhi itu memang betul-betul terjadi. Mudah-mudahan kita semua itu bisa mengamalkan. Amin. Karena ini sudah Isya. Belet ngoyo. Ngempet ngoyo. Hukumnya Ngempet nggak apa-apa, timpet asalkan tidak keluar. Kalau keluar wudhunya batal. Trit gitu ya. Tapi untuk orang yang beser, orang yang la yasihu, tidak sehat ya, orang yang beser walaupun keluar waktu sholat itu
tetap sah, tapi cara wudhunya juga beda dan waktu wudhunya juga beda. Wudhunya sekali pakai. Dan ini saya lihat di HP ya, yang ditulis oleh siapa itu ya, ada gambar saya, itu salisil itu keliru anunya apa tulisannya. Yang namanya salisil itu orang yang biasa sholat itu, tolong diperhatikan, kalau menulis diperhatikan ya, atau nanti kalau memang mau ditulis ditasih dulu, diajukan ke saya atau ke Haji Saiful, ini benar apa enggak, baru ditulis. Okay? Itu tulisannya salah. Orang yang salisil itu wudhunya itu sekali pakai, paham okay? Digaris bawahi, wudhunya itu sekali pakai. Andai kata mau sholat maghrib, itu hanya berlaku di maghrib itu saja. Untuk disambungkan ke isya tidak boleh, harus wudhu lagi. Bagaimana cara wudhunya? Masuk ke jeding, alat vital kita, alat kelamin kita dibersihkan, ditutup. Kalau perempuan kasih protek, yang penting tertutup ya. Wudhu, sholat. Toh nanti ketika kita sholat itu keluar ceret, katanya apa tadi, itu tetap sah. Itu sholatnya karena darurat. Ikutilah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiranu ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.